Halo sahabat Simfoni, apa kabar? Kembali lagi dengan podcast Ngobrol Milenial. Wow, Nah, asik bersama saya, ini sudah hadir nih Kak Angel. Kak Angel ini merupakan jebolan dari TOT Solo Bersimfoni Iya. ke satu ya? Satu. Oke. Kak Angel ini aktivis di Palang Merah Indonesia dan juga aktivis SMA dan kampus. Wah, luar biasa. Jadi untuk ngomel kali ini saya mau tanya-tanya seputar transformasi kehidupannya Mbak Angel setelah dari Solo Bersimfoni, training, implementasi di lapangan, kemudian berubah dari SMA menuju kuliah. Dan semuanya dalam kondisi yang sangat kurang mengenakan, pandemi. Iya, betul. Pandemi. Kira-kira Mbak Angel, apa sih yang bisa diceritakan pengalaman yang paling berharga ketika mengalami transformasi yang kita lakukan, yang kita alami sekarang ini? Transformasi di kehidupan atau di kehidupan, ya. Oh iya. Jujur, untuk transformasi di kehidupan ini saya sangat banyak perubahan, Pak. Terkhususnya ketika saya mengikuti Solo Bersimfoni. Sebentar, ini saya atau aku aja? Terserah. Aku ya. aja yang biar Ya, milenial boleh. gitu ya, Pak ya. Aku ya. Oke. Aku. Oke, jadi setelah aku mengenal Solo Bersimfoni, ini tuh sangat berpengaruh gitu dalam kehidupanku, Pak. Karena di Solo Bersimfoni ini saya ikut TOT, diajarkan hasta aku seperti 3G lepat itu. Iya, betul. Gotong royong, gerape semana, guyup rukun, lembah manah, ewu pekewu, anda pasar, pangerte, tipos liro. Yes. Nah, itu sangat menjadi modal buat saya untuk kehidupan saya, karena dengan adanya hasil aku ini saya bisa berinteraksi kepada siapapun, bahkan kepribadian saya jauh lebih baik gitu. Jadi karena sudah terlibat dengan Solo Bersimfoni, itu artinya pandemi yang merubah tatanan hidup ini bukan menjadi masalah. Iya, bukan menjadi masalah karena sudah itu, Pak, sudah didukung dengan hasil aku itu. Jadi kita lebih memahami, oh ternyata kalau pandemi itu kita harus seperti ini. Iya, betul. Kita harus saling tepos liro dengan kondisi, dengan orang lain. Oh ya, dulu kan juga pernah terlibat di itu ya, di relawan pencegahan COVID ya. Iya. Itu bisa diceritakan, Mbak? Bisa diceritakan bagaimana nilai-nilai hasta laku ini bisa masuk ke ke pencegahan COVID? Iya, nilai hasil aku tuh sebenarnya ngaruh banget ya, Pak, karena semua hasil aku tuh dipergunakan, dibutuhkan. Kayak semisalnya di masa pandemi ini kita menggunakan masker itu udah dari salah satu contoh pengertian, Pak. Mengerti, kita harus pengertian karena dengan kita memakai masker itu menjadi alat supaya virus ini tidak menyebar kemana-mana. Terus saling mengerti, saling jaga jarak, itu udah termasuk dari nilai hasil aku loh, Pak. Jadi kayak semacam mengertiin diri saya sebelum mengertiin orang lain gitu. Iya, betul. Dan jaga jarak itu bukan berarti sombong ya, Pak. Iya. Karena ini jaga jaraknya ada maksud nih, karena pandemi ini. Jadi jaga jarak itu untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Bahkan dengan jaga jarak itu, dengan hasil aku kita jadi mengerti, oh maksudnya jaga jarak ini toh gitu. Oke, bagus banget ini. Jadi aku begini karena aku nggak mau kamu begitu gitu ya. Iya, kan pengertian, Pak. Ya, pengertian. Iya, tepas liro juga. Jadi kalau ini nih, dulu berarti kan mengalami yang namanya UN ya, ujian nasional secara online ketika lulus SMA kan? Oh, saya lulusan 2019, Pak. Jadi saya masih offline. Masih offline. Tapi kuliah ini online. Online. Ini kalau kuliah online segala macamnya serba online. Iya. Ini gimana ini? Padahal kan kuliah itu masa-masa yang menyenangkan ya. Iya, Pak, punya apalagi mosnya online gitu. Aduh. Gimana itu? Bisa diceritakan, Mbak? Sebenarnya jujur ya, Pak ya, jujur kalau online gitu sebenarnya nggak enak ya, Pak ya, karena nggak bisa ketemu langsung. Tapi mau gimana lagi, karena pandemi gini kita harus mengerti, pengertian gitu. Biar virusnya nggak kemana-mana, jadi kita harus online, harus daring. Jadi
tetap beda sih Pak, tapi karena dengan online itu dengan hasil aku kita mengerti, terus gerak pihak semana meskipun kita belum kenal ya Pak, belum kenal siapa dia, siapa orang ini, dari mana dia, dari mana mereka, asalnya dari mana. Tapi dengan nilai hasil aku ini kita dituntut Pak untuk aktif, untuk mengerti, untuk gerak pihak kepada siapapun gitu. Itu tadi kan antara teman. Ya. Nah, ini kalau sama dosen gimana? Sama atau berbeda? Kalau sama dosen itu pastinya dengan hasil aku itu sama ya Pak ya, karena hasil aku ini sangat berpengaruh positif Pak. Karena dengan hasil aku ini bisa jadi kunci, bisa jadi alat supaya kita bisa gimana sih sopan dengan dosen, grapia sama dosen. Grapia ini ada batasan juga Pak gitu. Sih. Jadi di Solo Bersimfoni keren banget sih Pak. Oke. Nih sekarang saya mau pengen tahu nih sedikit yang lebih menggelitik ya. Oh apa itu? Ini kan karena kalian belajarnya online. Iya. Ya kan? Dosen sudah ngertiin kondisi kalian. Dosen sudah melakukan teposliro, mungkin dengan memberi tugas yang tidak banyak. Iya. Tetapi bagaimana kalian menyikapi hal itu? Misalnya nih dikasih tugas, namanya tugas, kalau tugas individu kan harus dikerjakan dengan individu dong. Dengan individu. Nah, tetapi apakah ini ada kecenderungan, wah tugasnya kan online, semuanya sudah ada di online, tahu tinggal copy paste gitu aja. Pernah nggak melakukan seperti itu? Oh, harusnya enggak sih ya Pak ya. Enggak ya. Tapi kalau karena saya udah mengikuti TOT, jadi itu buang-buang gitu. Nah, buang-buang. Meskipun online kita jangan meremehkan Pak gitu. Kita harus tetap harus tetap membangun diri kita sebaik mungkin. Jadi mau itu tugasnya online ada di mana-mana, kita ulangan bisa lihat bisa ini, bisa contek-contekan. Tapi karena hasil aku itu kita bisa mengerti gitu, mana yang baik, mana yang enggak gitu. Makanya tadi kan seperti yang saya katakan tadi di awal, aku mau bertoleransi pada diriku juga itu sebelum melakukan toleransi pada orang lain. Iya betul. Jadi diri kita yang mulai dulu. Dia mulai dulu. Oke, bagus banget ini Mbak Angel, luar biasa. Satu lagi ini Mbak. Apa ini? Satu lagi. Kira-kira ini harapan ke depan buat Mbak Angel dan teman-teman sahabat milenial Solo Bersimfoni, kira-kira apa yang akan dipesankan? Harapannya buat sahabat milenial ya. Itu kita bisa saling membaur satu sama lain, karena di Indonesia ini kan berbeda-beda, jadi please stop, jangan membeda-bedakan karena kita ini sama. Karena seperti slogannya di Solo Bersimfoni, kita berbeda karena kita bersama karena kita berbeda. Gitu. Dan yang paling utama karena semuanya online, kita juga harus menangkal hoax. Iya, menangkal hoax itu. Menangkal hoax, kita harus lebih menyaring sebelum kita sharing. Iya, betul. Gitu ya. Kita harus lebih ngertiin orang lain dengan pekerjaan kita, kuliah kita, teman kita, dosen kita, dan yang lain-lain sebagainya. Dan masa pandemi ini tidak menutup tali silaturahmi. Iya, betul. Ya kan? Harus tetap menjaga persaudaraan, menjaga komunikasi dengan cara apapun. Jadi bukan penghambat kita. Bukan penghambat. Nggak mau saling tegur sapa ya Pak ya? Iya betul. Jadi tegur sapa. Oke, saya kira ini obrolan yang menarik dari suara milenial yang luar biasa, Mbak Angel yang sekarang sudah kuliah dan memberikan pesan-pesan yang positif untuk sahabat kita semua. Terima kasih. Sampai ketemu di Ngobrol Milenial episode berikutnya. Sampai jumpa.